Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mutaharatul Umra dari kelas A, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ekonomika Pembangunan 2 yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Jamil SSI MSI. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi terkait dengan mata kuliah Ekonomika Pembangunan, yaitu populasi dan juga kemiskinan. Happy watching! Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai populasi. Nah, poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu populasi dalam pembangunan ekonomi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pertumbuhan penduduk merupakan sesuatu yang membawa dampak positif dan juga dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar merupakan sesuatu hal yang positif bagi sebagian kalangan karena dengan populasi yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan. Perekonomian akan berkembang bila mana jumlah tenaga kerjanya meningkat. Namun, kenyataannya adalah populasi bertumbuh lebih cepat dari kemampuan bumi dan lingkungan kita untuk memperbaiki sumber daya alam yang ada, sehingga pada akhirnya kemampuan bumi akan terlampaui pada kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghitung populasi dan pertumbuhan penduduk? Nah, pertumbuhan penduduk yang besar dari tahun ke tahun memerlukan tambahan investasi tentunya ya, dan sarana untuk mendukung kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan juga perekonomian serta lain-lainnya. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran bayi dan diimbangi oleh kematian penduduk. Pertumbuhan penduduk secara umum adalah suatu perubahan populasi sewaktu-waktu dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi, memakai per waktu unit-unit atau untuk pengaturan. Nah, adapun rumus untuk menghitung cara mengukur populasi yaitu persentase pertumbuhan penduduk sama dengan dalam kurung jumlah kelahiran dalam 1 tahun dikurangi dengan jumlah kematian dalam 1 tahun ditambah dalam kurung jumlah penduduk pendatang dikurang dengan jumlah penduduk keluar, kemudian dikalikan dengan 100% dibagi PO atau dalam hal ini yaitu konstanta. Nah, selanjutnya bagaimana sih dampak populasi industri? Perkembangan kawasan industri menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Keberadaan industri seringkali dapat menstimulasi kemajuan sektor lain. Salah satunya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana. Selain membawa dampak positif, keberadaan kawasan industri juga membawa dampak negatif apabila tidak dapat dikelola dengan baik. Dampak negatifnya yaitu pencemaran lingkungan. Nah, bagaimana sih upaya pemerintah menekankan laju pertumbuhan penduduk? Jumlah penduduk yang besar berpotensi memunculkan berbagai permasalahan seperti laju pertumbuhan penduduk yang terlambat, angka pengangguran meningkat tinggi, kriminalitas meningkat. Maka pemerintah terus berupaya untuk mengatasi laju jumlah penduduk. Salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah program keluarga berencana atau KB. Jika masalah tersebut tidak segera ditangani, maka akan semakin parah karena penduduk terus bertambah. Dengan negara berkembang, usaha untuk mengurangi masalah tersebut pada umumnya dilaksanakan dengan membuat program keluarga berencana tersebut.
Tujuan utama dari keluarga berencana atau KB ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, serta masyarakat pada umumnya. Nah, dengan berhasilnya pelaksanaan KB ini diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan dan juga sehingga tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak melebihi kemampuan kenaikan produktif. Dengan demikian, taraf hidup dan kesejahteraan dapat meningkat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dari revolusi industri. Dampak revolusi industri adalah pada sektor produksi yang lebih murah dan mudah dikarenakan penemuan listrik serta pembenahan sistem kerja. Bahkan, militer pun semakin meningkat karena pesawat, tank, dan senjata-senjata lainnya diproduksi secara massal. Dapat dikatakan kehidupan agraris telah bergeser ke industrialisasi. Perkembangan pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia memungkinkan untuk mengontrol ketidakpastian dan mengeluarkan perubahan untuk mencapai kemajuan. Nah, salah satu dampak dari revolusi industri ini adalah menyebabkan Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945, sehingga berdampak pada populasi yang anjlok. Perang Dunia Kedua ini memberikan banyak dampak di bidang ekonomi, diantaranya perekonomian dunia mengalami kekacauan. Ini membawa Amerika Serikat sebagai negara kreditur, sementara Jepang dan Jerman tumbuh menjadi negara industri. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang kemiskinan. Definisi kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup, yang dirumuskan oleh Todaro pada tahun 1997. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang tidak berhubungan dengan garis kemiskinan. Kemiskinan jenis ini bersumber dari perspektif masing-masing orang, yaitu karena orang tersebut merasa miskin. Kemiskinan adalah keadaan ketidakberdayaan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, transportasi, pendidikan, dan juga kesehatan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh kelangkaan alat untuk kebutuhan pokok atau sulit didapat pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan adalah masalah global. Beberapa orang memahami kata tersebut secara lebih subjektif, sementara yang lain melihatnya dari perspektif etis dan evaluatif, dan yang lain memahaminya dari segi ilmu pengetahuan yang mapan. Kemiskinan dipahami dengan berbagai cara. Nah, apa sih penyebab kemiskinan? Penyebab kemiskinan yaitu yang pertama, tingkat pendidikan rendah. Yang kedua, malas kerja. Yang ketiga, kualitas kesehatan buruk. Yang keempat, sumber daya alam tidak ada. Yang kelima, modal terbatas. Yang keenam, harga kebutuhan tinggi. Dan yang terakhir, lapangan kerja terbatas. Kemiskinan memiliki sejarah yang panjang. Di masa lalu, orang umumnya menjadi miskin bukan karena kekurangan makanan, tetapi karena kekurangannya fasilitas atau bahan. Dalam skala kehidupan modern saat ini, mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, layanan medis, dan kemudahan lain yang disediakan zaman modern. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk membangun Indonesia menjadi negara yang maju dan lengkap dari segi ekonomi. Dan tentunya keyakinan bahwa kemiskinan merupakan masalah mutlak dan masalah lain yang harus diselesaikan, yaitu ketimpangan pendapatan, struktur pemerintah, inflasi, defisit anggaran, dan lain-lainnya.
pedihnya kemiskinan. Pedihnya kemiskinan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tingkat pengangguran tinggi, yang kedua kriminalitas tinggi, yang ketiga tertutupnya akses pendidikan, dan yang keempat angka kematian tinggi. Paling tidak ada 3 faktor pendorong penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2021. Yang pertama, tingkat mobilitas orang dan barang yang lebih lancar dibandingkan dengan tahun awal pandemi. Yang kedua, harga barang-barang yang relatif terkendali, khususnya untuk golongan bahan pangan. Harga bahan pangan berperan sangat besar dalam struktur pengeluaran masyarakat miskin. Yang ketiga, maraknya berbagai program bantuan sosial pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin selama pandemi yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional. Terlepas dari masih adanya kekurangan dalam pengelolaan dan pendistribusiannya. Hal yang lebih mendasar dalam pengentasan kemiskinan adalah menggalakkan program-program pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan miskin untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan orang lain atau pemerintah. Nah, program-program pemberdayaan ini tentunya sangat beragam, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pendidikan pelatihan, peningkatan akses terhadap permodalan, akses terhadap pasar, akses terhadap pelayanan kesehatan, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Untuk masyarakat yang sangat miskin, yang banyak bermukim di daerah-daerah terpencil, kemudahan dan kelancaran mobilitas orang dan barang menjadi sangat krusial. Ini tidak hanya dapat dicapai dengan membangun jalan dan pelabuhan, tetapi juga menyediakan sarana transportasi dan logistik yang terjangkau, subsidi terkait dengan pengiriman barang atau bahan. Nah, itulah sedikit materi tentang kemiskinan. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan, yaitu populasi dan juga kemiskinan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.